Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Arin Ramadiani Soleha, Erdianto Kertika Wilanjaya, Febi Zikriya Saputro dari kelas ESH akan mempresentasikan langkah hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penyusunan kontrak bisnis. Masuk pada materi A, pengadilan niaga untuk penyelesaian sengketa utang piutang yang lebih cepat. Nah, pada pembahasan pertama, ini kurator atau BHP ini diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor yang dinyatakan pilot. Nah, pada dasarnya tugas dan kewenangan kurator ini relatif berat, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 69 ayat 1 UU nomor 37 tahun 2004 bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Lebih lanjutnya ini dinyatakan pasal 15 ayat 3 UU 37 nomor 2004 bahwa kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara. Nah, yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung dari debitor atau kreditor, dan kurator sendiri tidak mempunyai kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor. Lalu selanjutnya, menurut Sultan Remi Syahdaini bahwa dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara hal-hal berikut ini. Yang pertama, kurator menjadi salah satu debitor. Lalu yang kedua, kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau pengurus dari perseroan debitor. Yang ketiga, kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor. Dan yang keempat, kurator adalah pegawai, anggota direksi, atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor. Nah, pada prinsipnya, kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot sejak adanya putusan pernyataan pilot dari pengadilan niaga. Walaupun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum yaitu kasasi sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari sifat serta-merta atau uit voorbaar bijvoorraad dari putusan pernyataan pilot sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 7 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Meskipun demikian, undang-undang yang mengatur bahwa kurator sudah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya setelah adanya putusan pernyataan pilot oleh pengadilan niaga, namun tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan semaunya sendiri. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, kurator tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan kurator dalam melakukan tindakan tertentu. Lalu yang kedua, memperhatikan saat yang tepat, terutama secara ekonomi dan bisnis, untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, mengingat kurator harus berusaha meningkatkan nilai ekonomi dari aset debitor. Lalu yang ketiga, perlunya izin dari pihak-pihak terkait dalam melakukan tindakan tertentu, misalnya dari hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitor, dan sebagainya. Lalu yang keempat, perlunya prosedur tertentu terhadap tindakan yang dilakukan oleh kurator, misalnya harus dalam rapat dengan forum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri atau dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya. Serta yang terakhir, yang kelima, harus memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya dalam melakukan penjualan aset tertentu melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya. Masuk yang kedua, PKPU sebagai upaya untuk merestrukturisasi debitor yang masih mungkin untuk disehatkan.
Penundaan kewajiban pembayaran utang atau singkatnya PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh hakim pengadilan niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka berkemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya. Aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor dan juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya. Utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor. Arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Yang pertama, arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Yang kedua, idealnya para pihak yang menyelesaikan sengketa arbitrase tidak lagi membawa permasalahan ke pengadilan, baik dalam hal eksekusi ataupun membatalkan putusan arbitrase. Yang ketiga, fungsi peradilan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang tercantum pada penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. B. Arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Putusan arbitrase nasional pelaksanaan dilakukan berdasarkan pasal 59 sampai dengan pasal 64 Undang-Undang Arbitrase. Tahapannya adalah 1. Pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri oleh arbiter atau kuasanya. 2. Permohonan eksekusi kepada panitera pengadilan negeri. Atas permohonan ini, ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan menerima atau menolak pelaksanaan eksekusi. Untuk putusan arbitrase internasional, pelaksanaan dilakukan berdasarkan pasal 65 sampai dengan pasal 69 Undang-Undang Arbitrase. Tahapannya adalah 1. Tahap pendaftaran putusan arbitrase tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Setelah pendaftaran ini, diajukan permohonan eksekuatur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 3. Setelah perintah ketua Pengadilan Negeri diterima, pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri yang memiliki kompetensi relatif untuk melaksanakannya. Peran dari penyelesaian sengketa di luar sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk perwasitan atau arbitrase. Arbitrase juga lebih memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ketimbang melalui penyelesaian di dalam pengadilan. Akan tetapi, dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau arbitrase juga banyak ditemukan berbagai aturan yang tidak menjamin kepastian hukum, sehingga maksud dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk lebih memudahkan jauh dari pencapaian yang diharapkan. C. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Alternatif Dispute Resolution atau ADR merupakan istilah yang pertama kali muncul di negara Amerika Serikat. Konsep ADR merupakan jawaban atas ketidakpuasan atau dissatisfaction yang muncul di tengah kehidupan masyarakat di Amerika terhadap sistem pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut muncul karena
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Istilah ADR merupakan merek yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Landasan yuridis dilaksanakannya mediasi di luar pengadilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan PP Nomor 50 Tahun 2000. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilai ahli. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah di mana suatu pihak luar tidak berpihak, netral, tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem di antara mereka. Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin mediar yang berarti di tengah-tengah. Sedangkan definisi mediasi dapat dibaca dalam berbagai literatur, di antaranya definisi dari Moore yang berbunyi, "The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power, who assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute." Dari berbagai definisi mediasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang merupakan ciri mediasi, yaitu mediasi adalah negosiasi lanjutan. 2. Dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak. 3. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk memutus. 4. Keberadaan pihak ketiga diterima oleh para pihak. 5. Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan yang memuaskan. Sebagai pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu, seorang mediator mempunyai berbagai fungsi, mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan. Menurut Moore, mediator mempunyai fungsi: 1. Membuka saluran komunikasi yang memprakarsai atau memfasilitasi komunikasi yang baik di antara para pihak. 2. Membantu para pihak memahami hak pihak yang lain untuk dilibatkan dalam perundingan. 3. Fasilitator yang memimpin proses perundingan. 4. Mendidik perunding yang masih baru, tidak mempunyai keterampilan atau tidak siap menghadapi proses tawar-menawar. 5. Menawarkan bantuan untuk menghubungkan para pihak dengan ahli atau narasumber dari luar untuk membantu para pihak memperoleh pilihan-pilihan yang tepat. Untuk dapat melaksanakan perannya, menurut Bowler, seorang mediator harus melaksanakan peran berikut ini. 1. Membangun kepercayaan dan rasa percaya diri dari para pihak. 2. Mengembangkan kerangka kerja untuk tercapainya pengambilan keputusan yang kooperatif. 3. Melakukan analisis konflik dan merancang intervensi yang layak. 4. Mempromosikan komunikasi yang konstruktif. 5. Memfasilitasi perundingan dan penyelesaian masalah. 6. Mendidik para pihak. 7. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjukkan kemampuannya.
Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kecakapan seorang mediator. Oleh karena itu, mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik. Di awal pertemuan, mediator hendaknya mampu membuka pertemuan dengan cara yang membuat para pihak tidak merasa canggung. Selanjutnya, dalam proses perundingan, mediator harus menguasai keterampilan memfasilitasi para pihak agar dapat menyampaikan kepentingannya secara jelas dan tidak ragu-ragu, sehingga mereka dapat bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa. Keterampilan lain yang diperlukan bagi seorang mediator adalah kemampuan mendengar secara efektif dan kemampuan berkomunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, dan apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.